Baik, selanjutnya telah hadir bersama kita Dr. Sarbini yang insya Allah kami mohon keluangan waktunya untuk sharing kepada kita semua terkait dengan kondisi ya bagaimana kesehatan di kota Gaza ya di Gaza tentunya di masa-masa genosida saat ini ya yang tentunya kita sangat mengetahui melalui media bagaimana keprihatinan kita terhadap kondisi kesehatan di Gaza dan akan dipaparkan langsung oleh Dr. Sarbini kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Tadi panitia ambisi pada saya cukup 7 menit Pak Dokter. Siap. Dan tadi saya terhormat Ketua Koalisi Masyarakat Internasional, kemudian rekan-rekan pejuang-pejuang para mujahidin Palestina. Saya mencoba untuk menjelaskan bahwa ketika pertemuan awal-awal kita dan kami mengatakan bahwa kita akan masuk ke Gaza, kita akan bantu Gaza dalam konteks kesehatan. Dan awalnya kami berpikir bahwa kita akan berkonsentrasi di rumah sakit Indonesia, rumah sakit kebanggaan kita bersama. Tapi Allah mentakdirkan lain. Terus saya katakan bahwa ketidakmampuan pemerintah kita meyakinkan Mesir agar masyarakat peduli Palestina Indonesia bisa bantu Gaza. Ini kegagalan. Pemerintah kita meyakinkan Mesir. Kemudian kita mendesak pemerintah untuk membangun rumah sakit di Rafah, rumah sakit lapangan. Juga tidak mampu. Sehingga bisa hanya mengirimkan kapal, bantuan kemanusiaan, kemudian kembali lagi, tambah bisa memaksimalkan fungsi sebagai rumah sakit, kapal rumah sakit. Nah saudara-saudara sekalian, kami berpikir bagaimana ini kita harus bisa masuk ke Gaza, apapun caranya. Berkoalisi dengan siapapun, yang penting kita bisa masuk ke Gaza. Saya ketemu sama Pak Faisal, saya tanya, Pak Faisal gimana? Wah saya baru pulang dari Mesir. Waduh, teman-teman dari Mesir ini. Kita belum apa-apa. Nah alhamdulillah, kita bisa berkoalisi dengan WHO. Nah WHO, jadi ketika pemerintah tidak mampu untuk memasukkan kami, saya itu, tapi kita dengan takdir Allah, maka kita berkoalisi dengan WHO. Artinya apa, rekan-rekan sekalian? Kalau kita punya niat, di situ ada jalan. Ada jalan di situ. Yang penting kita sungguh-sungguh membantu saudara kita yang ada di Gaza, khusus di Gaza. Nah, oleh sebab itu, kita berkoalisi dengan WHO, kemudian WHO mempersyaratkan sangat ketat. Nggak boleh ke Gaza Utara, nggak boleh ke Gaza Tengah. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus kita ikuti. Tidak boleh menggembar-gemborkan, kayak gitulah. Dia boleh ngajak wartawan, banyak persyaratan-persyaratan. Karena apa? Karena WHO ditekan oleh Israel. Ditekan oleh Israel. Nah, yang kami awalnya was-was, 2 kali nama kami di aplikasi, masuk aplikasi WHO kirim ke Israel, 2 kali tolak. Jadi saya pikir apakah gara-gara kita vokal menyoroti Israel, mengadakan genocide di Gaza, 2 kali tolak. Kenapa? Karena ada satu klausul itu adalah nama-namanya harus dikirim ke Cogat. Nah, Cogat satu institusi Israel yang berkoordinasi dengan pemerintah Palestina. Nah, Cogatnya masih sih, ini orang bahaya enggak? Ya sih, ini organisasi bahaya enggak? Tapi dengan takdir Allah, kita lolos dari Cogat. Nah, kita mengira tim. Pertama itu ada 11 orang tim. Jadi ada dokter bedah, semua spesialis, terutama dokter bedah ortopedi, ada perawat yang khusus. Nah, kita bergelombang mengirim. Sampai dengan hari lebih kurang ada 30 orang sudah kita kirimkan dokter-dokter dan perawat ahli ke Gaza. Dan mereka konsentrasi di selatan. Tapi ada satu yang menarik. Itu kita berapa hari di Gaza itu kita nginap di rumah sakit Indonesia. Ada namanya Phil Hospital yang dibangun oleh KNRP. Nah, Masya Allah, ada rumah sakit yang dibangun KNRP. Nah, kita nginap di situ berapa malam di situ.
Tapi karena di selatan, ya, kurang expose karena peperangan kan lebih sering di utara. Nah, kemudian kita bekerja di rumah sakit An-Najjar, ada Kuwaiti, ada Asy-Syuhada, itu di tengahnya itu. Nah, salah satu persyaratan dari beliau, lu jangan macam-macam ya, jangan ke tengah ya, apalagi ke utara. Nggak boleh. Tapi rupanya ada satu relawan nggak tahan dia tuh. Nggak tahan ya. Datang dia ke tengah. Dioperasi di situ. Ya, pas dia pulang, dibom nih maksudnya saudara. Nggak tahu apakah ada kaitan sama dia. Wallahu a'lam. Jadi tiba-tiba konsentrasi di selatan. Nah, sebab itu kemarin kita kirim ada 9 orang dokter. Ya, ada kirim bedah plastik, bedah mikro khusus untuk tangan. Kita kirim semua. Jadi kita buka open recruitment para semua dokter dan mereka akan menjadi duta-duta Palestina nantinya setelah mereka pulang ke Indonesia. Maka dalam briefing saya dengan teman-teman saya katakan bahwa Anda melihat dengan mata kepala sendiri dan ini adalah takdir Allah. Anda bisa masuk kemari. Orang boleh punya uang, orang boleh jadi dekat sama presiden, tapi belum tentu bisa masuk Gaza. Ini takdir Allah. Allah mentakdirkan langkah kamu bisa masuk Gaza. Jadi setelah pulang dari situ, jadi duta lah Palestina. Ceritakan kepada masyarakat Indonesia, ceritakan kepada tetangga Anda, pada keluarga Anda. Ini peristiwa yang Anda alami. Hal yang menarik dan menyedihkan. Sekaligus menyedihkan. Ada teman, tiba-tiba ada dokter, ada pasien masuk ke rumah sakit dan jahit kepala, pecah kepala. Ditanya sama dokter, kenapa kepala kamu pecah? Apa jawaban dia? Jawabannya menyedihkan sekali. Saya baru berebut makanan yang di-dropping oleh kapal Indonesia. Saya rebut, tadi berantuk kepala kami. Yang jadi orang Indonesia, miris. Padahal kami sudah mengatakan bahwa dropping dari udara itu adalah tidak bermartabat dan tidak ada rasa kemanusiaan. Tapi dilakukan juga oleh pemerintah. Dan bangga mengatakan kita sudah mendropping. Ekspos sandiwara yang dibangun oleh Israel. Nah, oleh sebab itu, rekan-rekan sekalian, dengan ada masyarakat dunia untuk koalisi untuk Al-Quds Palestina, ini adalah upaya kita bersama agar kita tetap ingat Palestina dan kita berkomitmen untuk bantu Palestina. Walaupun juga kita pusing kepala kita menghadapi persoalan dalam negeri, tapi itu bukan alasan buat kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Dalam hal ini Mercy tetap berkomitmen akan terus mengirim sampai ada gencatan senjata dan kemudian akan bangun kembali rumah sakit Indonesia yang ada di utara, baru kita akan mengirimkan tim-tim yang lain untuk merekonstruksi ulang rumah sakit, di mana rumah sakit sudah babak belur, dan 1 minggu itu teman-teman di Gaza Utara membersihkan kotoran Israel. Kotoran Israel, penuh lantai 1, 2, 3, 4, penuh dengan kotoran. Masya Allah, seperti demikian yang bisa saya sampaikan kepada semua kita, ini menjadi perhatian kita bersama bahwa walaupun ada mengatakan bahwa kenapa kita adem-adem menghadapi peristiwa Gaza, saya yakin bahwa di hati kita, Palestina adalah darah kita, nafas kita, pikiran kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.